adik-adik, apa kabar kalian semua? Sehat? Sehat. Nah, sekarang, sebelum itu, kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ayo kita kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Nika Dek Febi Priskarismayani. Kakak dari mahasiswa jurusan Pendas atau Pendidikan Dasar, Prodi PGSD dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit. Namun sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita memulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa izin kakak pimpin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, kalian sudah semangat kan untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Harus semangat. Nah, langsung saja untuk materi, kita lihat video berikut ini. Halo adik-adik, sudah siap belajar? Yap, jika sudah, apakah kalian sudah menyiapkan buku, pensil, pulpen, dan penghapus? Jika sudah, mari kita belajar mengenai FPB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai bilangan prima. Apa sih bilangan prima itu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu bilangan 2. Bilangan 2 hanya bisa dibagi 1 dan 2. Jika dapat dibagi bilangan lain selain 1 dan bilangan itu sendiri, maka bilangan tersebut bukanlah bilangan prima. Nah, di sini ada angka 1. 1 ini termasuk ke bilangan prima atau tidak? Iya, benar sekali. Jadi bilangan 1 bukan bilangan prima karena memiliki satu faktor saja yaitu 1 itu sendiri. Kemudian, lalu untuk bilangan yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan apa? Bilangan yang lebih dari 1 dan bukan bilangan prima disebut dengan bilangan komposit. Nah, contohnya yaitu 4, 8, 9, 10, dan 12. Selanjutnya mengenai bilangan komposit lagi. Bilangan komposit juga dinyatakan sebagai faktorisasi prima bilangan bulat atau hasil dari perkalian dua bilangan prima atau lebih. Adapun contohnya yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 sendiri merupakan bilangan prima, kemudian 2 juga bilangan prima, kemudian hasil dari perkalian kedua bilangan prima tersebut hasilnya adalah bilangan komposit yaitu 6. Nah, tadi kan kalian sudah mempelajari mengenai bilangan prima dan bilangan komposit. Jika bilangan prima yaitu contohnya ada 2, 3, 5. Nah, sedangkan bilangan komposit itu contohnya yaitu 4, 6, kemudian ada 8, 9. Selanjutnya kita belajar mengenai FPB. Nah, sebelum lanjut ke materi mengenai ataupun contoh dari FPB itu sendiri, kalian harus mengetahui beberapa istilah-istilah. Istilah yang pertama adalah faktor. Faktor adalah suatu bilangan asli yang habis membagi bilangan itu. Nah, contohnya bilangan 4. Bilangan 4 dibagi 1 hasilnya adalah 4. Kemudian bilangan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi bilangan 4 habis dibagi 1, 2, dan 4. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai istilah dari faktor persekutuan. Mungkin hampir sama ya seperti yang tadi, namun perbedaannya yaitu jika pada faktor persekutuan yang dicari adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih.
Jadi, contohnya yaitu faktor persekutuan dari 4 dan 6. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian cari dulu faktor dari 4, dan yang kedua, kalian cari juga faktor dari 6. Kemudian didapatkan hasil himpunan faktor dari 4 ada 1, 2, dan 4. Kemudian faktor dari 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari himpunan faktor ini, kalian sudah dapat melihat faktor-faktor yang sama. Faktor yang sama ada di 4 ada 1, kemudian di 6 juga ada 1, di 4 ada 2, kemudian di 6 juga ada 2. Sedangkan 4 tidak ada pasangannya, 3 juga tidak ada, dan 6 juga tidak ada. Jadi, faktor persekutuan dari 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Sampai sini apakah kalian sudah paham? Bagus. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai FPB. Jadi, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Misalkan, tadi kan sudah dijelaskan mengenai faktor persekutuan 4 dan 6 adalah 1 dan 2. Jadi pada FPB-nya ini dicari bilangan yang paling besar atau faktor yang paling besar. Nah, jadi pada 1 dan 2 ini yang paling besar 1 atau 2? Benar, 2 yang paling besar. Jadi FPB dari 4 dan 6 adalah 2. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan pohon faktor. Di sini kita langsung saja ke contoh soal, namun sebelum itu saya jelaskan sedikit. Pada pohon faktor ini, untuk pembaginya kita gunakan bilangan prima dari yang terkecil dimulai dari 2. Kemudian jika bilangan tersebut tidak bisa dibagi 2, kita bisa bagi 3. Kemudian jika tidak bisa juga dibagi 3, kita bisa bagi 5 sampai habis. Langsung saja ke contoh. Di sini kan ada bilangan 16. Kemudian bilangan 16 ini dibagi oleh bilangan prima 2. Nah, 16 bagi 2 hasilnya adalah 8. Kemudian 8 ini apakah masih bisa dibagi 2? Bisa, jadi 8 dibagi 2 hasilnya adalah betul sekali 4. Nah, 4 ini apakah bisa dibagi 2 kembali? Bisa, jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Karena 2 sudah habis, jadi faktorisasi primanya dari 16 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 atau bisa kita tulis dengan 2 pangkat 4. Nah, jika sudah seperti itu, kita langsung ke contoh soal FPB. Di sini ada suruhan, carilah FPB dari 10 dan 12. Kita bisa menggunakan pohon faktor agar lebih gampang ketika kalian membaginya. Yang pertama, kalian tulis dulu 10, kemudian dibagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2, hasilnya yaitu 5. Nah, 5 ini apakah bisa dibagi 2? Tidak. Apakah bisa dibagi 3? Tidak juga. Nah, jika dibagi 5 hasilnya maka 1. Jadi kita tetapkan faktor dari 10 yaitu 2 dan 5. Kemudian yang kedua yaitu 12. 12 dibagi 2 hasilnya yaitu 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya yaitu 3. Karena sudah habis jadi faktorisasi dari 10 yaitu 2, 5. Kemudian faktorisasi prima dari 12 yaitu 2, 2, dan 3. Maka dapat ditulis faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut adalah 10 sama dengan 2 kali 5. Kemudian 12 yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Kita ingat kembali, jika FPB maka yang dicari adalah
Betul, bilangan yang sama, yang nilainya paling besar. Nah, yang kalian lihat di sini, pada faktorisasi dari 10 dan 12, bilangan yang sama yang nilainya paling besar ada berapa? 2, apakah ada yang sama di angka 10 ini atau bilangan 10 ini? Ada angka 2 dan 5 atau ada faktorisasi prima 2 dan 5. Nah, 12 ada 2 dan 3. 2 di 10, apakah ada pasangannya di 12? Ada. Kemudian untuk faktorisasi prima dari 5 apakah ada di 12? Nah, tidak kan? Jadi FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, contoh soal yang pertama, apakah kalian sudah paham? Belum? Apa sudah? Jika sudah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika belum, kalian simak baik-baik video berikut ini. Nah, contoh soal yang kedua, bagi yang belum paham, kita simak sekali lagi ya. Jika yang sudah paham, coba kerjakan yang surahan ini, yaitu carilah FPB dari 24 dan 30. Sembari saya menjelaskan, silakan kalian juga tulis di buku masing-masing. Nanti di akhir, kita lihat apakah jawaban kalian sudah sama atau belum. Jadi, yang pertama kita cari dulu faktorisasi prima dari 24. Nah, 24 ini kita bagi dulu dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Jadi, 24 dibagi 2, hasilnya adalah betul 12. Kemudian, 12 ini dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 6. Kemudian, 6 ini dibagi berapa lagi? Bagi 3 atau bagi 2? Bagi 2, karena bagi 2 masih bisa dibagi 2, maka bagi 2 terlebih dahulu. Jika tidak bisa, baru langsung dibagi 3. Karena bisa dibagi, jadi 6 dibagi 2, hasilnya yaitu 3. Nah, kita sudah lihat nih faktorisasi prima dari 24. Sekarang kita lanjut dulu cari faktorisasi prima dari 30. Pertama, kalian tulis dulu 30, kemudian dibagi 2 terlebih dahulu, hasilnya yaitu 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, 15 ini apakah bisa dibagi 2? Bisa, namun hasilnya koma ya. Tidak mungkin kita menulis koma. Jadi, setelah bilangan prima 2, ada bilangan prima berapa? Bilangan prima 3. Jadi, 15 dibagi dengan 3, maka hasilnya yaitu 5. Nah, faktorisasi prima dari 24 ada 2. Ada 2 dan 3. Kemudian faktorisasi prima dari 30 ada 2, 3, dan 5. Jadi dapat ditulis faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut adalah dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Kemudian untuk 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ingat, jika FPB, maka yang dicari yaitu bilangan yang sama yang nilainya paling besar. Kalian lihat di sini, ada 2 bilangan yang sama yaitu 2 dan 3. Nah, jadi jika soalnya seperti ini, FPB-nya berapa? Jadi karena ada 2 bilangan yang sama, maka kedua bilangan tersebut kita kalikan. Jadi FPB dari 24 dan 30 adalah 6 yang didapat dari 2 dikali 3, maka hasilnya yaitu 6. Jadi begitulah contoh soal dari FPB yang dimana memiliki hasil yang berbeda. Jika pada soal yang pertama itu hanya ada satu bilangan yang sama, kemudian pada FPB contoh soal yang kedua ini ada 2 bilangan yang sama yaitu 2 dan 3. Maka dari itu hasil dari faktorisasi prima yang sama ini kita kalikan saja, maka hasilnya yaitu 6. Jadi itu tadi penjelasan mengenai FPB.
Atau oh iya, untuk FPB juga bisa ditulis FPB dalam kurung 2430 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Pada KPK ini hampir sama caranya, bisa menggunakan faktorisasi prima dan pohon faktor. Namun pada KPK ini untuk menentukan KPK dua bilangan atau lebih, dia itu untuk hasilnya kita mengalihkan faktor berbeda dan faktor yang sama dengan pangkat terbesar. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini sudah ada soal, yaitu carilah KPK dari 42 dan 60. Nah, sebelum itu kalian ingat baik-baik jika pada KPK itu kalian harus mencari pangkat yang paling besar, kemudian dari pangkat yang terbesar itu kita pilih semua bilangan yang ada, kemudian dikalikan dengan bilangan yang lainnya. Nah, kita langsung ke contoh soal agar kalian lebih paham lagi. Di sini sudah ada 42 dan 60. Terlebih dahulu kita cari faktorisasi prima dari 42. Nah, 42 kita bagi 2 terlebih dahulu, di mana 42 dibagi 2 hasilnya yaitu 21. Nah, 21 ini apakah bisa dibagi 2 kembali? Betul, pintar sekali kalian ya. 21 dibagi 3 jadinya, karena tidak bisa dibagi 2, jadi 21 dibagi 3 hasilnya yaitu 7. Kita lanjut lagi ke bilangan yang kedua yaitu 60. Terlebih dahulu kita cari faktorisasi prima dari 60. Kita bagi 60 dengan 2, maka hasil yang didapat adalah 30. Kemudian 30 kita bagi 2 kembali, didapatkan hasil 15. Nah, 15 ini kita bagi 3, didapatkan hasil 5. Maka dari itu, faktorisasi prima dari 42 ada 2, 3, dan 7. Kemudian faktorisasi prima dari 60 ada 2, 2, 3, dan 5. Jadi faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut adalah jika 42 yaitu 2 dikali 3 dikali 7, atau tetap ditulis 2 kali 3 kali 7. Kemudian jika 60, 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, ini yang dimaksud dengan pangkat. Ini pangkat. Nah, karena di sini ada dua bilangan 2, nah, bingung kan kalian? Maksudnya ada dua bilangan yang angkanya 2. Jadi di sini ditambahkan pangkat yang artinya 2 pangkat 2, artinya dua bilangannya ada 2. Dilanjutkan dengan dikali 3 dikali 5. Nah, dari faktorisasi prima atau hasil dari faktorisasi prima 42 dan 60, kalian lihat perbedaannya. Di faktorisasi prima dari 42 terdapat pangkat atau tidak? Tidak kan? Bagus. Nah, di faktorisasi prima dari 60, apakah terdapat pangkat? Benar sekali, terdapat pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2. Jadi, karena tadi saya sudah menjelaskan, jika KPK kita cari yang pangkatnya lebih besar, kemudian dikalikan dengan bilangan lain. Nah, jadi FPB dari 42 dan 60 adalah, kita tulis ini semuanya, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Kemudian dikali bilangan lain. Nah, kita lihat juga faktorisasi prima dari 42. 2 karena 2 sudah ada, jadi tidak perlu ditulis lagi. Kemudian 3 juga sudah ada. Nah, 7 ini sudah ada atau belum? Belum kan, jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Nih.
Nah, dapat juga ditulis dengan FPB dari 42 dan 60 yaitu 420. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai KPK itu? Sudah, pintar. Sekarang kita lanjut ke... Wah, ternyata sudah habis pembahasan kita pada hari ini. Jadi, agar kalian lebih mengerti lagi, kemudian lebih memahami lagi mengenai FPB dan KPK, di sini kakak memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini kalian kerjakan dalam buku latihan kalian. Adapun soal yang pertama yaitu carilah EPB dari 60 dan 30. Ingat, langkah pertama jika EPB, kalian cari dulu faktor-faktor dari 50 dan 30 atau faktorisasi prima dari 50 dan 30. Kemudian cari yang nilainya sama. Kemudian jika nilainya sama ada satu, maka hasilnya nilai itu sendiri. Kemudian jika nilainya ada dua atau nilai yang sama ada dua, maka kalian kalikan, maka ditemukanlah FPB-nya. Kemudian soal yang kedua, carilah FPB dari 60 dan 42. Sama seperti yang di atas, kalian cari dulu faktorisasi prima dari 40 dan 64. Kemudian soal yang ketiga, carilah KPK dari 36 dan 40. Nah, ingat KPK, jika mencari KPK, kalian lihat pangkat yang terbesar. Jika sudah ditemukan pangkat yang terbesar, kalian kalikan juga dengan bilangan lain yang tidak ada di bilangan yang pertama. Kemudian carilah KPK dari 24 dan 30. Nah, jika ada yang kurang kalian pahami, kalian bisa ketik di kolom komentar. Sekian yang dapat kakak jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Jadi, karena berakhir pula soal-soal penjelasan dan latihan soal hari ini, berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.